ketika udah mau proses lahiran, dia ngeliat perawat yang mondar-mandir tadi di depan ruangan bersalin itu ternyata masuk mendobrak pintu tersebut. Waktu dia lihat badannya, mukanya juga itu udah kayak keluar, lu tahu gak sih kayak keluar urat yang biru-biru gitu? Terus matanya merah gitu. Tiba-tiba aja dia lari ke, mohon maaf, selangkangannya si pasien. Kita yang berangkat sama warga desa ke dalam hutan nih, mencari jejak-jejak si Kuyang tadi, itu akhirnya ketemulah sebuah gubuk. Nah, diketoklah nih, tok-tok-tok sekali kan, gak ada jawaban nih. 2 kali, sampai 3 kali. Terus sama warga-warga yang lain, itu diintip tuh. Akhirnya ada yang nyadar, jatuh untuk kuluk. Oh anjir. Halo teman-teman di rumah, malam ini bakal ada cerita dari Tanah Kalimantan yang dimana orang ini bakal nyeritain kejadian horor saat dia itu ketemu Kuyang secara langsung. Jadi dia tuh ketemu langsung ya sama si Kuyang ini, dia tuh tahu prosesnya semuanya. Jadi dia juga nanti bakal ngejelasin apa itu Kuyang. Dan yang pastinya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gue udah ada Diki. Halo Dik. Halo. Iya, akhirnya cerita lagi nih. Kembali lagi. Babang Sampit kita satu ini. Enggak, kalau gue di Palangka. Iya, kan kemarin pertama nyeritain tentang Yes. ini Oh iya, yang kemarin iya. cerita bokap di Sampit. Dan kali ini sesuai janji lu nih, lu datang lagi sini nih, Ya. mumpung belum pulang, mumpung belum pulang ke Kalimantan, gue pintain lagi cerita. Jadi mau nyeritain tentang waktu itu ketemu sama Kuyang. Iya, benar. Itu gimana ceritanya bisa ketemu Kuyang? Katanya Kuyang itu cuma mitos di Kalimantan. Bukan mitos sih sebenarnya, dan itu memang nyata. Gue lihat secara mata telanjang, dan itu benar-benar gue ngelihat itu dari yang bentuknya Kuyang ini, Bentuk masih kepala gitu. bentuk kepala yang ada organ-organnya itu, sampai dia terbang apa segala, terus dia bagaimana dia bisa kembali ke badannya, itu gue ngelihat sendiri. Oke, itu gimana nih kejadiannya? Waktu itu lu ngeliat lagi random aja apa gimana? Enggak, waktu itu gue sama warga desa itu lagi ngejar-ngejar Kuyang waktu itu, karena ketahuan di sebuah kampung ada penganut ilmu Kuyang. Oke, jadi lu ngejar-ngejar Ya, sama dan warga itu desa waktu itu. dan itu nggak sengaja ketahuan. Ya, pokoknya di story nanti bakal gue jelasin lah gimana. Oke, panjang nih ya ceritanya. Iya. Dan nanti juga lu bakal jelasin ya fakta-fakta unik tentang Kuyang ini apa. Iya, benar. Dan penjelasannya ya pokoknya. Lu bakal ngejelasin langsung. Dan katanya lu nggak cuman Kuyang nih mau nyeritain. Katanya ada satu lagi apa tuh namanya? Ya, oh itu waktu gue emang di pekerjaan utama gue ya di tambang oke. gitu. Waktu kita land clearing itu gue ditampakin sosok Mariaban. Mariaban. Oke, ini bakal cerita tentang Kuyang dan Mariaban. Ya. Nanti lu bakal jelasin ya story dari Kuyang dan Mariaban ini Benar. apa secara detailnya. Dan ini ditahan dulu Dik ceritanya, Oke. karena ceritanya pasti bakal panjang banget. Dan buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Diki, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip karena video malam ini bakal serem banget. Dan buat kalian nih yang belum like videonya, gue minta kalian like sekarang dulu karena like itu gratis ya. Yes, Yoi. benar. Sebelum nonton like dulu videonya. Dan oke Dik, ini langsung kita mulai aja ya. Wah, ceritanya. boleh. Pertama, menceritakan tentang Kuyang dulu ya. Kuyang. Ya, seperti yang mungkin lu pernah dengar-dengar di podcast lain, ya tentang Kuyang atau apa segala itu. Mungkin orang-orang penasaran, dari mana sih
kuyang itu sebenarnya berasal atau kenapa sih orang bisa jadi kuyang kan? Yes. Nah, awalnya tuh orang jadi kuyang itu karena dia mengkaji sebuah ilmu dan dia mengkonsumsi semacam minyak yang bisa kita sebut kadang minyak kuyang. Ah, di sana disebutnya minyak kuyang. Ya, dan mungkin ada beberapa sebutan lain lah di beberapa daerah lain, mungkin di Kalimantan ya. Jadi kuyang ini dia selalu cewek. Nggak boleh cowok nih. Nggak ada. Kalau cowok jadi apa? Kuyang boti. Sayang. Kuyang boti anjing. Kuyang ini selalu gendernya tuh cewek. Oh, nggak boleh cowok ya? Ya, benar. Gua nggak tahu ya sejarahnya kenapa harus selalu cewek nih. Yang memang ditemui selalu sih memang cewek. Nggak pernah kelihatan kayak mungkin ada kuyang yang cowok gitu kan. Mungkin orang penasaran kan kadang kenapa sih nggak ada kuyang cowok gitu. Biasanya ini diturunkan dari generasi ke generasi bawahnya lagi. Jadi kayak misalkan ibunya yang pernah jadi kuyang atau menganut ajaran kuyang itu biasanya akan menurunkan kembali ke anak perempuannya. Oke. Tapi suatu ketika kadang ada juga sebuah keluarga yang istrinya ini menganut ajaran kuyang atau memang sudah menjadi kuyang gitu. Tapi dia tidak punya anak cewek. Ya, itu gimana tuh? Nah, biasanya mungkin dia akan mungkin kayak orang bilang itu mencari keturunan untuk ilmu kuyangnya ini bisa diturunkan. Misalkan dia sudah tidak ingin melanjutkan jadi kuyang, dia biasanya akan mencari siapa sih yang ingin. Karena banyak orang bilang di Kalimantan, kalau lu punya minyak kuyang, ya selain lu harus menjadi kuyang, tapi juga ada efek yang kayak kita bisa sebut kayak pesugihannya. Oke. Jadi gue mau jelasin dulu, kuyang ini sebenarnya dia mengkonsumsi darah daripada ibu hamil, binatang kadang. Tapi kebanyakan kasus yang terjadi sih biasanya pada ibu-ibu yang ingin melahirkan. Oke, ada juga bayi nih yang gue denger-denger. Bayi ada, terus juga kayak misalkan wanita yang lajang atau apa gitu ya. Kadang ibu-ibu juga gitu. Karena kuyang ini dia bisa merasakan bau darah atau kayak ini ada sebuah kasus kuyang ini dia kadang pada saat malam hari ketika sudah ingin berubah, kuyang itu akan mencium bau darah itu beberapa kilometer jauhnya itu terasa sama dia. Jadi misalkan kayak ada orang mau melahirkan, ini biasanya tercium sama dia dari kejauhan dah. Misalkan ambil contoh aja ya, rumah lu di Depok misalkan. Nah, ini kuyang ini ada di Bekasi nih. Oke. Jadi bisa tuh ngerasain yang mana nih yang orang yang mau melahirkan malam ini. Itu ya? Sejauh itu. Radiusnya itu berarti benar-benar jauh. Ya, benar-benar jauh. Jadi proses dia mengejar bau darah ini, jadi dia akan bersembunyi di balik pintu atau bisa kita sebut sudut-sudut ruangan aja lah gitu kan. Dia akan menunduk atau duduk gitu ya, atau duduk di sudut ruangan itu dan akan sendirinya leher ini terangkat. Lehernya ini terangkat. Jadi yang terbang itu hanya bagian kepala dan organ-organ dalam. Jadi setelah terbang biasanya dia akan mulai itu mencari di mana asal sumber bau yang berbau darah tadi ya. Karena di penciumannya kuyang itu bau darah ini terasa sangat enak. Kayak manis, kayak apa, kayak permen gitu lah ya. Menurut dia ya. Setelah dia menemukan titik di mana wangi yang dia cari ini ketemu itulah. Biasanya kalau rumah orang-orang Dayak ya di Kalimantan itu biasa berbentuk rumah panggung. Jadi dia akan bersembunyi di bawah rumah, di kolong rumah gitu kan. Dan akan menunggu proses lahirannya si perempuan. Misalkan kayak dia udah mau melahirkan malam ini.
dia udah terbang, udah ketemu nih, dia akan bersembunyi di bawah rumah sambil menunggu ketika, mohon maaf, proses melahirkan itu ya kayak perempuannya membukakan kaki gitu kan. Yes. Nah, itu dia pasti akan mulai melakukan aktivitas menghisap darah atau bisa kita sebut seperti kayak minum darah, meminum darah. Dan itu seketika setelah proses lahiran itu. Jadi sebelum melahirkan biasa sudah berpose kayak tadi ya. Pose kayak tadi tuh langsung tuh di bawahnya dia akan menjulurkan kayak lidahnya. Jadi lidahnya ini kata orang panjang. Jadi dia akan mengecap darah dari orang yang melahirkan ini akan disedot sampai habis, sampai si perempuan itu meninggal. Berarti nunggu si ceweknya benar-benar ngangkang dulu tuh. Yes. Baru lu orang. Jadi ketika dia sudah membuka kaki dan akan melakukan proses lahiran, si kuyang itu tuh akan langsung menyedot darah dari si wanita yang sudah melahirkan ini. Kelihatan apa enggak nih sama orang-orang? Karena yang ngebantu proses lahiran itu kan banyak tuh. Ya, biasanya sih kalau di kampung-kampung ya itu kayak dukun beranak apa gitu kan. Itu biasanya sih hanya si suami, istri yang ingin melahirkan ini dan dukun beranaknya lah gitu. Oke. Biasanya kuyang ini akan mencari celah di mana di lantai itu terbuka gitu loh. Oh. Jadi kayak renggang. Nah, lalu dengan magis ya, dengan ya teknik magisnya lah dia menjulurkan lidahnya melalui ini sela-sela papan yang terbuka. Lalu dia akan mulai menyedot sampai habis darah itu. Berarti menyedot ini nggak secara langsung kita katakan? Iya. Secara goib? Secara gaib, ya. Oh. Tapi kenapa kalau kita lihat kasus-kasus di Kalimantan tuh ada yang kayak ketangkap video kan, beberapa video banyak tuh yang viral beberapa waktu itu kuyang tuh banyak yang ketangkap kamera terbang gitu. Itu bener ya kayak gitu? Benar, tapi mungkin ya keabsahan yang kita lihat di internet itu mungkin kita bisa jadi ada yang sudah diedit atau apa. Tapi kalau memang kuyang yang sebenarnya, ya dia memang terbang seperti itu. Membawa organ dalam perutnya ini berterbangan mencari sumber bau darah. Tanpa terlihat orang harusnya? Apa gimana? Apa emang bisa kelihatan? Tidak. Biasanya kuyang ini bisa dilihat oleh mata kita langsung. Bisa dilihat? Memang? Bisa dilihat. Tapi gerakannya biasanya sangat cepat. Sebelumnya gue akan jelasin kenapa sih kuyang itu harus mengkonsumsi atau meminum darah. Ya, itu kenapa tuh? Biasanya sih yang sudah kita ketahui ya di Kalimantan, kuyang itu akan meminum darah untuk awet muda, kecantikan biasanya. Oh, bentuk pesugihannya begitu? Iya, bentuk efeknya lah setelah dia meminum darah tersebut akan terlihat lebih muda, lebih ya pokoknya lebih awet muda dan cantik lah begitu. Jadi gue punya kisah. Ini waktu gue sedang berada di perkampungan karena gue emang hobi juga kadang bikin video dokumenter apa segala ya. Jadi suatu hari berangkatlah gue nih ke sebuah desa di Kalimantan. Jadi berangkatlah gue bersama tim gue, itu ada dari asisten kamera, kameramen, asisten untuk lampu apa segala ya, lengkap lah ya kita berangkat ya untuk membuat dokumenter di sebuah desa. Tentang apa waktu itu? Waktu itu sedang ada kegiatan budaya. Oh. Jadi di desa itu setelah kita datang, kita disambut oleh kepala desa dan perangkat desanya lah. Setelah kita mengikuti proses ritual penyambutan ya, biasanya untuk tamu atau apa di sebuah desa itu kadang mereka melakukan kayak semacam acara penyambutan berupa kayak tari-tarian kadang. Suatu ketika temen gua yang kameramen itu notice bahwa satu orang dari penari itu kayak kelihatannya cantik banget gitu kan. Oke. Terus dia bilang, bang, penarinya cantik banget. Ya, gue bilang kan, jangan terlalu dipandang. Gue bilang, ya pandang aja sekilas. Kalau dia memandang, kasih aja senyuman gitu. Kayak balas senyuman aja gitu.
Gue bilang kan, kita masuk kampung orang baik-baik, jangan melakukan hal yang tidak baik lah, atau sampai melanggar Oke, sorry gue potong ya bentar. Ini berarti desa yang di benar-benar pedalaman nih berarti? Atau enggak terlalu pedalaman? Jarak desa ini ke desa yang agak besar ya, itu sekitar kurang lebih 2 jam lah. Oke, berarti ini desanya kecil ya? Ya, hanya bisa dilalui oleh jalur motor. Oke. Gitu. Di sana banyak ya desa-desa yang masih Banyak. pedalaman banget ya? Masih banyak. Jadi beberapa desa yang agak di pedalaman gitu, karena kita membuat sebuah film dokumenter lah waktu itu. Setelah acara penyambutan selesai, bermalamlah kita di rumah orang desa lah gitu sebutannya. Kayak kita sebutnya itu tuh rumah ketua desanya lah, kepala desa waktu itu kan. Rumah kepala desa ini kita tidur, apa segala, melakukan aktivitas persiapan lain-lain sebagainya untuk acara besok hari. Besoknya setelah kita selesai persiapan nih, mulailah kita menyusuri desa-desa ini ya. Kayak kita ambil footage lah, apa-apa aja sih yang unik di desa itu. Kita rekam-rekam gitu, kayak mereka sedang ada di sungai menangkap ikan, apa segala ya. Pokoknya aktivitas warga desa tersebut lah gitu. Temen gue yang kemarin ngeliat cewek yang cantik ini katanya ya, penari yang cantik itu, dia notice tuh, bang itu bukannya yang nari kemarin ya, katanya. Kok tua, katanya. Ya tua, kelihatannya tua banget kayak. Pas lagi ngapain tuh kelihatan? Kayak nenek-nenek. Jadi si yang penari ini, dia tuh lagi mengayuh sampan, kayak ya sampan lah bisa kita sebut ya. Iya. Jadi dia tuh sedang mengayuh sampan menyusuri sungai. Temen gue tadi notice, dia lihat lagi tuh tatap-tatapan mata lagi tuh sama yang dilihatnya kemarin, tapi bentuknya udah tua banget, keriput gitu kan. Tapi dia nggak lupa, mirip gitu kata dia, mirip. Jadi gue bilang sama dia, udah biarin aja. Kenapa sih, kata dia kan. Udah nanti paham aja, gue bilang kan gitu. Jadi next nih, setelah dia ngomong kayak gitu ke gue, dia ini ngelihat si orang tua ini yang bentuknya udah kayak orang tua ini, yang cewek itu, menyusuri sungai ke daerah hulu lah gitu. Dan tidak terlihat lagi setelah itu. Cerita berlanjut ke gua selesai ambil footage ya di desa-desa itu ya, dan mulailah acara desa tersebut. Kembali nih ada yang kayak tim penari apa gitu kan, acara makan-makan apa gitu. Jadi kita rekam lah suasana desa ini nih. Temen gua notice lagi, itu cewek yang tadi kan, kata dia. Kok udah cantik lagi, kata dia. Iya. Jadi gue bilang sama dia, udah nanti gue ceritain. Gue bilang kan. Oke, setelah acara selesai, kita akan bermalam 1 malam lagi di desa itu. Untuk hari besoknya kita pulang. Persiapan mau pulang, mau tidur lah malam itu ya kan, beres-beres barang, kamera apa segala macam. Tiba-tiba temen gue yang tadi itu kayak denger suara kayak di luar rumah ya. Kalau di rumah itu bentuk dindingnya itu kayak dari kulit kayu. Temen gue ini dia tidur di pojokan lah, dekat dinding rumah. Jadi dia notice nih ada bunyi kayak kresek gitu kan, kayak ya mungkin lu tahu nggak sih kalau orang kayak mau mencakar sesuatu atau apa gitu di kayu ya gitu. Tapi ini agak berbeda bunyinya gitu, bukan seperti cakaran tapi kayak menggesek sesuatu gitu di kayu gitu. Kebetulan rumah yang kita tinggali sekarang ini untuk penginapan lah gitu bisa kita sebutkan. Itu tuh waktu itu ada orang yang ingin melahirkan di situ. Jadi ada orang cewek ini anaknya kepala desa lah ya. Ini udah hamil gede waktu itu. Ya kita yang tahu di situ ternyata ada orang mau melahirkan. Kita nggak berani macam-macam di rumah itu. Maksudnya itu kayak ya udahlah kita jaga sikap, jaga apa kan, karena nggak enak lah rumah kepala desa lah juga kan. Tapi setelah gue sama tim gue ini mulai tidur ya, itu tuh
terdengar lagi bunyi-bunyi kayak gitu tuh. Apa ya, bunyi rambut bergesekan sama benda lah gitu, kayak ada kayak sers gitu ya kan. Nah, bunyi sesuatu yang bergesekan lah pokoknya ya. iya, kita notice tuh bunyi apa ya gitu. Oh mungkin orang lagi nyapu-nyapu rumah gitu kan, gitu bisa kita bilang kan. Dia lagi nyapu-nyapu rumah nih atau apa gitu kan. Tapi nggak mungkin malam-malam gitu kan, nyapu halaman rumah gitu kan, apa segala. Ya udahlah, bangunlah gue tuh berdua waktu itu. Kita ngobrol-ngobrol, dengar nggak sih bunyi apa tadi? Dengar. Gitu. Cuman pakai nadanya tuh kayak halus gitu, sebisa mungkin biar orang rumah nih nggak dengar kalau kita lagi ngobrol, nggak enak kan waktu itu. Menuju jam 12 malam, ternyata anaknya kepala desa ini pengen melahirkan ternyata. Jadi tiba-tiba rumah itu kayak rame lah, jadi si kepala desa. Oh, ada yang berdatangan gitu. Iya, memanggil ini, kepala desa ini memanggil dukun beranak waktu itu. Dipanggil lah dukun beranak ini sampai kurang lebih waktu itu kita nunggu di rumah itu posisinya sampai jam 12:30 malam lah itu. Ketika udah mau proses lahiran, ternyata yang berbunyi tadi tuh kayak ada lagi nih yang berbunyi gesekan-gesekan gitu tuh. Cuman belum ada yang notice gitu, maksudnya tuh kayak waktu itu cuman gue yang denger bunyi itu tuh. Tapi gue denger bunyi itu bukan dari samping rumah atau apa, tapi ini bunyinya kayak dari kolong rumah gitu. Oke. Itu tuh mulai terdengar bunyi-bunyi kayak gitu, tapi ya kita nggak terlalu peduliin lah, maksudnya tuh kayak mungkin peliharaan atau ayam gitu kan. Ya udah kita nggak peduli. Sampailah proses melahirkan nih. Proses melahirkan itu ya lu paham lah, kayak proses melahirkan kayak biasanya lah ya kan. Dukun beranak ini membantu proses persalinan tersebut lah. Kita orang tuh yang bukan orang rumah ya gitu. Jadi kita tuh cuman kayak dengerin aja gitu, mereka lagi persiapan atau apa gitu. Tapi kita orang sambil ngerokok di kamar itu, ngerokok kan ada celah tuh, ada celah di lantai-lantai gitu, biasanya kebuka sedikit gitu kan. Ya udah kita buang abu rokok apa segala di situ tuh. Temen gue tuh notice gue buang rokok, tapi abunya tuh warna merah. Abunya kan warna merah tuh kayak bara apinya tuh kan. Tapi jalan kata dia. Jadi kayak abu rokoknya itu, puntung rokoknya masih nyala itu, kayak warna merah itu nyala gitu. Dia kira tuh ada kebakar daun atau apa gitu kan. Oh iya. Nah, abu rokok yang dia kira kebakar itu, otomatis dia notice dong, wah kebakaran nih, ininya apa, daun kering nih di bawah rumah gitu. Tapi waktu dia lihat kok gerak, merah-merahnya ini, kayak cahaya merahnya gitu. Makin lama, makin terang. Waktu kita lihat lagi, ternyata itu kuyang di bawah rumah itu. Itu dia ada di bawah berarti? Iya, dia lagi keliling berputar di bawah rumah itu, menunggu proses persalinan. Anjir. Kaget kan? Wah, kuyang nih. Bilang sama teman gue kan. Kuyang? Apa bang? Kuyang bang? Itu yang orang yang ilmu gaib. Gue bilang. Hantu. Gue bilang kan sama dia. Hah? Hantu? Kata dia kan. Udah. Gue bangun dong. Berdiri langsung. Gue kabarin nih orang rumah. Gue kabarin orang rumah, kepala desa ini. Setelah gue ketemu sama kepala desa tersebut ya. Gue langsung ngomong kayak gini. Mak, tege, kambe, kuyang, baun huma. Artinya, Om, ada hantu kuyang di bawah rumah. Notice dong si kepala desa tuh. Kue hantu kuyang, teh. Baun huma. Artinya, di mana hantu kuyangnya? Di bawah rumah. Gue bilang kayak gitu kan. Langsung lah dia keluar. Kepala desa tuh keluar, bawa tombak waktu itu. Serta teman gue satu ya. Keluar rumah dong kita tuh. Kita juga ngelihat ternyata ada orang yang jaga malam ya lah, yang jaga desa gitu kan. Dia juga nggak nyadar tuh ternyata ada kuyang di bawah rumah ini. Oke. Dia nggak ngelihat waktu itu, mungkin sedang putar kemana gitu kan. Langsung lah kita teriakin itu tuh, tege kuyang tuh. Langsung tetangga-tetangga ini pada bangun. Oke. Tetangga-tetangga bangun semua, keluar semua. Itu
yang gua ngelihat kuyang di depan mata itu yang kayak, oh gila merinding gua. Itu kepala sama anggota tubuh yang di dalam organ dalam ini itu yang benar-benar melayang itu baru pertama kali gua ngeliat di situ tuh. Oke. Kita yang sama-sama ngeliat nih di bawah rumah itu ternyata ada kuyang. Dan waktu itu kita tatapan gitu kayak dia pas banget wajahnya si kuyang ini berpaling ke kita gitu seketika kita waktu teriakin itu. Dan ternyata wajahnya itu mirip sama yang dilihat temen gua naik sampan itu di sungai. Si nenek-nenek itu. Berarti wajahnya wajah nenek-nenek? Iya, wajahnya persis seperti nenek-nenek itu akhirnya. Oke. Terus? Karena udah ketahuan nih, dia kayak gelisah gitu ya, kayak gelisah terbang langsung dari bawah rumah itu langsung terbang ke langit gitu tinggi, kelihatan cahayanya doang gitu kan. Oh itu ada cahayanya ya? Iya, jadi itu dari mana sih? Dari organnya apa dari mana? Dari orang bilang itu kayak jantungnya mungkin. Oh itu tuh bercahaya dia? Iya, jadi kayak menunjukkan bahwa itu tuh mungkin kayak bagian dari ilmunya lah gitu tuh. Oh itu ada cahayanya? Ya, jadi ketika dia lepas dari badannya, itu jantungnya atau apa gitu ya, itu kayak ada lampu gitu? Iya, kayak lampu. Lu tahu lampu yang terang nggak sih? Kayak yang maksudnya itu kayak lampu lentera gitu kan, kayak itu kan, kayak itu warnanya itu kayak gitu tuh, merah-merah kayak gitu tuh. Oh oke. Nah, setelah itu warga desa ini sebagian ada yang masuk ke hutan mencari si hantu kuyang ini. Dikejarlah malam itu. Dikejar? Ya, saat situasinya udah panik nih, kita udah nggak sempat lagi mikirin yang namanya mau ngerekam atau ambil kamera lah. Kita langsung kayak bantuin warga desa ngejar tuh jejak-jejak kuyang itu ke dalam hutan. Ramai nih, ada sekitar 10 orang waktu itu tuh. Gue dua temen gue sama kepala desa dan ini orang-orang desa. Oke. Kita masuklah ke dalam hutan tuh. Kita yang berangkat sama warga desa ke dalam hutan nih, mencari jejak-jejak si kuyang tadi. Itu akhirnya ketemulah sebuah gubuk. Itu tuh cuman ada satu obor yang nyala di situ. Itu artinya kita tahu ada orang kan di situ kan. Oke. Nah, diketok lah nih. Diketok maksudnya tuh kayak mau bangunin kalau ada orang ini, kalau kita mau minta bantuan ngejar ada kuyang gitu. Diketok lah sama beberapa warga desa lah ya waktu itu ya. Kita semua nungguin. Diketok, tok sekali kan. Gak ada jawaban nih. 2 kali, sampai 3 kali. Terus sama warga-warga yang lain, itu diintip tuh. Ada dari sela-sela papan gitu kan. Sela-sela papan kalau di itu tuh kelihatan gitu, meskipun sedikit gitu ya. Jadi dia lihat nih, akhirnya ada yang nyadar. Jatun tekuluk kah? Jatun tekuluk. Itu artinya kan gak ada kepalanya. Oh anjir. Jadi warga-warga yang udah di pintu nih, didobrak dong itu pintu pondok itu kan. Akhirnya dicari sama mereka ke dalam. Ketemu? Ternyata di situ tempat kuyang itu. Apa yang ada di pandangan? Lu juga ngeliat waktu itu berarti? Waktu itu kita semua merasa masuk lah ke dalam itu kan. Karena kita dapat pemberitahuan bahwa ada badan tanpa kepala di dalam situ. Dan lu ngeliat apa waktu itu di depan lu? Pandangan? Jadi dia tuh pakai semacam kayak kain ya, kayak kemben gitu lah, kayak kemben. Terus kalau orang kita Kalteng bilang atau Kalimantan bilang itu kayak tapih modelnya. Tapih. Oke. Posisi badannya gimana? Jadi posisi badan dia ini ternyata berada di balik pintu kamarnya. Dia menyembunyikan badannya itu di balik pintu tersebut. Jadi posisinya mohon maaf nih, lu kayak tahu nggak orang duduk tahiyat akhir sholat? Oh iya gini. Ya kayak bersimpuh gitu lah. Iya. Kayak bersimpuh gitu. Posisinya kayak gitu waktu itu. Oh gitu. Jadi posisinya gitu. Jadi lehernya ini itu tuh udah kayak kita bisa ngeliat tuh dalamnya. Kosong aja berarti? Iya, dalamnya kayak kosong, nggak ada apa-apa. Jadi kayak cuman warna-warna darah, daging gitu aja. Jadi di dalam rumah itu tuh karena warna lampunya itu kayak lampu tembok ya, remang-remang gitu. Jadi kita ngeliat itu kayak udah tuh kayak darah-darah kayak daging-daging gitu aja. Berarti kayak jenazah tanpa kepala aja. Benar, bentuknya kayak gitu. Dari situ gue tahu akhirnya cara untuk kayak
memanggil kuyang itu kembali ke badannya gitu. Anjir. Dari kepala desa ini ternyata. Gimana? Jadi dia letakin kayak semacam sapu lidi di lehernya nih, di dalam leher. Jadi lu bolong kan itu kan? Iya. Itu dimasukin sapu lidi. Gagangnya apa sapunya yang dimasukin? Kayak sapu lidinya gitu. Si sapu lidinya dimasukin? Ditancap ke dalam situ. Jadi setelah sekian lama kan sambil ditunggu tuh ada beberapa orang di luar pondok itu kan. Akhirnya sekitar jam 2 pagi menuju jam setengah 3 ya. Kita waktu itu sedang nunggu-nunggu tuh bakal balik nggak nih si pemilik badan ini. Ini udah ditancap nih? Udah, posisi udah ditancap dan kepala desa jaga di luar tuh. Jadi ada beberapa orang di dalam juga yang memang nungguin si badan ini. Akhirnya nggak selang lama, sudah mau hampir-hampir jam 4 lah itu. Udah mau hampir jam 4 subuh lah itu waktu itu kan. Ternyata dari dalam hutan, itu kita ngelihat kayak cahaya merah. Oke. Cahaya merah. Dan ada yang sadar. Tuh, kuyangnya. Itu kuyangnya. Gitu. Jadi, dia itu akhirnya datang ke rombongan ini, ke dekat pondoknya ini. Terus, ada yang bisa berkomunikasi ya si kepala desa itu kan akhirnya. Kepala desa ini punya kelebihan juga ya berarti? Ya, dia punya kelebihan dan dia berkomunikasi sama si hantu kuyang Lu ini. jaksin nggak waktu si ini komunikasi apa nggak ada yang lihat waktu itu? Waktu itu gua ngeliat si kepala desa ini berkomunikasi langsung dengan hantu kuyang itu. Jadi dia kayak semacam mengajukan kayak perjanjian. Tapi ada pembicaraan ya, kedengeran apa nggak ada? Ada pembicaraan. Tatap-tatapan doang sih ini. Enggak, ada pembicaraan yang terjadi antara pakai bahasa Dayak. Pakai bahasa waktu Dayak itu. waktu itu. Cuman karena gue nggak terlalu lancar ya bahasanya, jadi ini gue dikasih tahu sama warga desa begini ya percakapannya antara si kepala desa dan si kuyang itu. Memang beda ya bahasa Dayak sama bahasa lu sehari-hari di sana di Kalimantan? Sebenarnya sih panjang itu kalimatnya itu. Jadi kayak percakapannya itu panjang gitu, kayak tawar menawar gitu. Oke. Tawar menawar. Ya bahasanya itu kayak ya adegan lu tawar menawar perjanjian lah gitu bikin. Nego-nego. Iya, nego-nego gitu. Jadi ini gue translate ke bahasa Indo aja lah ya, biar lebih mudah ya. Intinya ya. Ya intinya tuh si kuyang ini nih pengen minta balikin badannya yang udah ditaruh sapu lidi. Oke. Si kepala desa ini nggak mau langsung mengiyakan gitu aja. Jadi si kepala desa ini ngomong sama hantu kuyang itu, saya bisa kembalikan badan kamu dan bagian kepala kamu ini ke badan kamu lagi gitu. Tapi kamu harus pergi dari desa ini dan jangan pernah ganggu desa ini lagi. Si hantu kuyang ini memberikan semacam tawar-menawar lah gitu. Dia minta. Ya, dia minta kepada kepala desa sediakan darah. Setelah itu aku akan pergi dari rumah ini dan desa ini. Iya, nego-nego nih. Ya, akhirnya perdebatan lagi. Nggak bisa, kata kepala desa. Oh, ditolak tuh. Iya, ditolak permintaannya waktu itu sama kepala desa. Terus. Panjang lah perdebatannya mereka waktu itu kan sampai akhirnya disetujui bahwa dia ini tetap pergi dari kampung tanpa membawa apa-apa. Tanpa dia minum darah dulu? Tanpa minum darah dulu. Oke. Jadi itu berhasil tuh berarti negonya? ya, negonya berhasil. Negonya berhasil dan kita yang sama-sama ada di situ, kita menyaksikan tuh bagaimana proses dia kembali ke badannya sendiri. Wow. Jadi si tubuh ini dibawa lah, digendong gitu ya kan keluar rumah. Dibawa keluar rumah. Lalu didudukkan seperti orang selonjoran kakinya gitu kan. Dipegangin apa dibiarin aja? Dipegangin badan waktu itu. Dipegangin? Ya, karena takut mungkin kabur atau apa gitu kan setelah dia masuk ke badannya gitu. Dan malah menyerang ke warga desa gitu. Jadi dipegang tubuhnya kiri kanan ya sama beberapa laki-laki waktu itu. Jadi proses masuknya dia kembali ke dalam badannya itu kayak bagian bawah sini kan usus tuh ya. Usus kan besar tuh. Tapi kayak bisa aja kayak cair gitu, kayak malah kayak masuk aja ke dalam lubang leher ini yang kosong ini.
Oh, jadi kayak belut gitu ya? Jadi Iya kayak lentur gitu. Lentur. Jadi sampai isi perut ini habis. Dan di situ gue ngeliat yang kayak daging nyambung dari leher yang bagian atas ke bagian bawah sini kan, yang bagian tubuhnya itu nyambung akhirnya di situ. Tapi ada darah-darahnya nggak sih di sini? Tetap ada? Nggak ada darah itu. Nggak ada darahnya. Jadi seketika dia udah nyambung itu, baru kita lihat di sini di bagian leher ini seperti kalung. Itu kayak lu tahu nggak bekas orang operasi sesar gitu, yang kayak kulit gitu, kayak kulit tapi warnanya merah-merah gitu. Kayak gitu bentuk lehernya. Jadi akhirnya gue tahu ciri-ciri orang yang menganut ilmu kuyang itu ada semacam garis merah di lehernya tersebut. Ada faktanya juga nih. Jadi waktu dia kembali ke badannya itu, dia kembali berubah jadi cewek cantik yang nari waktu itu. Penampilannya? Iya, yang awal kita lihat tua waktu negosiasi sama kepala desa. Akhirnya pas dia udah balik nih ke badannya, jadi cantik lagi kayak yang nari tadi. Oke, terus? Akhirnya si wanita ini yang kuyang ini diantarlah sama warga desa akhirnya keluar dari perkampungan tersebut. Nggak ada diinterogasi dulu kah? Apakah berapa lama udah jadi kuyang kayak gitu-gitu? Nggak ada? Ada, waktu itu ada ya? Ya, ada ditanya-tanya lah sama orang yang interogasi dia waktu itu ya, yang orang-orang desa lah gitu. Dia ngaku akhirnya umur aslinya itu udah lebih dari 80 tahun. Anjay. Ya, setua itu ternyata umur aslinya. Tapi dia ini kenapa terlihat cantik? Ya tadi, karena dia sering minum darah tadi untuk awet muda. Berarti yang diminum darahnya ini nggak harus mati ya orangnya? Kebanyakan kasusnya orang yang udah kena sama dia ini rata-rata ada yang udah meninggal, ada juga yang kayak ciri-cirinya orang pernah diganggu sama kuyang atau mendapatkan serangan kuyang. Itu biasanya ada kayak di bagian paha gitu, di dalam paha ya gitu. Itu berwarna kayak biru kebiruan gitu, kayak memar. Oh gitu. Jadi banyak juga ternyata dulu itu kasus yang kayak tiba-tiba bangun tidur nih perempuan itu ternyata ada memar di bagian tangan, kayak memar gitu ya, di bagian tangan, di bagian kaki, khususnya kebanyakan sih di bagian kaki waktu itu. Oke, berarti itu umur aslinya tuh udah sekitar 80 tahun ya? Iya. Nah, terus menjalani ilmunya ini, si kuyangnya ini udah berapa tahun? Apakah emang dia dari lahir udah terlihat kuyang, udah jadi kuyang apa gimana? Enggak sih. Biasanya mereka itu sadar bahwa mereka itu keturunan atau memang diturunkan ilmu kuyang itu. Biasanya Pak tuh umur 20-an tahun. Menginjak dewasa lah ya. Berarti dia udah jadi kuyang sekitar ya 50-an tahun bisa kita bilang ya? Iya, sekitar 50-an tahun lah dia udah menjadi kuyang tersebut. Umur aslinya 80-an tahun dan yang lu lihat depan muka lu itu cewek muda. Cewek muda. Itu cewek yang waktu itu nari. Iya, yang cewek yang penari itu, yang temen gue lihat dan gue lihat juga, yang ya orang-orang lain lihat juga. Oke, Dik, berarti ini si kuyang ini kan yang pertama kali dilihat teman lu ini dia jadi tim penari nih di desa itu. Berarti dia udah lama ngebaur dong sampai bisa jadi si tim penari di desa itu gitu. Kalau membaurnya itu kita nggak dapat validasi ya berapa lama dia udah itu. Tapi yang fakta yang diketahui orang-orang, wujud mudanya dari si kuyang ini ternyata itu tuh seorang gadis di desa tersebut yang udah pindah dan nggak tahu kabarnya. Oke, jadi sebenarnya wujud yang lu lihat yang jadi penari ini memang sebenarnya wujud asli warga desa itu. Iya. Tapi dipakai sama si kuyang ini. Iya. Gue tangkap begitu bener? Iya. Jadi kayak gini lah ya model. Misalkan ada orang yang keluar dari desa tersebut lah ya.
diserupain sama dia gitu. Jadi dimiripin sama dia kembali ke desa itu. Oke, karena si Jadi nggak ada yang notice kan bahwa itu sebenarnya siapa. Oke, karena memang si Kuyang ini sebenarnya wujudnya nenek-nenek. Wujudnya aslinya udah tua. Dia menyerupai wanita muda dan waktu itu memang divalidasi juga oleh warga desa yang kenal sama wujud dari wanita muda ini. Oh gitu. Terus pas lu lihat waktu di situ, lu lihat badannya langsung itu yang kepalanya kelepas itu badan nenek-nenek apa badan wanita muda? Itu yang waktu dia masih berwujud kuyang yang melayang ya kepala sama Enggak, organnya. yang si Oke. badan ini. Badannya badan si badan ini. eh, Si badan ini tuh tua. badan tua berarti ya. Iya, badan tua. Setelah urusan sama kuyang ini akhirnya selesai ya. Gue tuh akhirnya sama tim pulang lah ke kota dan selesailah pekerjaan gue di desa tersebut untuk dokumentasi. Oke, tapi gue ada juga dapat fakta baru ya, kayak mungkin ya jenis-jenis baru gitu ya. Jenis-jenis Sorry. baru. Ya kayak jenis-jenis kuyang atau apa lah ya gitu, tapi yang dia ini sebenarnya nggak sadar kalau dia itu kuyang. Itu ada ceritanya. Ada. Gimana Dan ini cerita dari sepupu gue. Waktu itu sepupu gue cerita Oke. bahwa di rumah sakit tempat dia jadi bidan, Di daerah mana? Masih di Kalteng juga? tepatnya di kota. Tepatnya di kota nih? Sorry. Ya, nggak apa-apa, nggak kesebut kan kotanya. Dia jadi bidan di sana. Waktu itu mau menanganin orang lahiran juga, tapi dia ini kayak ngeliat gitu loh bahwa kok ada perawat di depan ruangan bersalin, tapi mondar mandir kayak gelisah gitu, kayak gelisah si perawat ini. Tapi gelagatnya aneh, gelagat si perawat ini. Oke, kayak ini udah jam berapa waktu itu? waktu Sebelum itu cerita nggak? waktu itu jam 10 malam waktu Oke. itu. Waktu itu sekitar jam 10 malam ada orang mau persalinan. Ya, semua sedang siap-siap lah ya. Maksudnya tuh kayak menyiapkan dokternya, apanya gitu kan, untuk alat-alat apa segala kan. Tapi sepupu gue ini yang memang juga ditugaskan di ruangan itu, dia ini ngeliat itu. Kok orang ini mondar mandir, bolak-balik gitu, kayak orang sibuk lah gitu di depan ruangan bersalin itu. Tapi sepupu gue ini notice tuh bahwa perawat ini itu bukan ruangan dia gitu loh, bukan ruangan tempat dia seharusnya tugas. Oke. Jadi kayak aneh nih gitu kan, kok perawat dari bangsa lain nongkrongnya di sini gitu. Di ruang bersalin. Iya, Harusnya dia di mana? Harusnya dia di ruang rawat harusnya inap gitu. dia ya modelannya rawat inap lah ya gitu kan, Oke. karena memang bukan bidangnya di situ kan waktu itu membantu di ruang bersalin. Ya kan. kan kalau di ruang bersalin biasanya bidan memang. Iya, benar. Jadi curiga lah, muncul kecurigaan dari sepupu gua. Kenapa nih orang gitu kan? Akhirnya singkat cerita, dimulailah proses persalinan tersebut. Setelah sepupu gua ini mau mulai proses persalinan itu ya dengan si pasien ini, sekitar itu pukul 10:30 waktu itu kata dia. Jadi di ruangan itu ada 1 dokter, 2 bidan dan pasien tersebut. Jadi total ada 4 orang di dalam ruangan. Setelah selesai proses persiapan alat-alat dan lain, dimulailah persalinan. Jadi normal apa sesar nih waktu itu? Waktu itu normal. Normal kata sepupu. Ah. Terus? Proses persalinan itu gua nggak tahu ya berapa lama tepatnya waktu itu udah berlangsung ya. Oke. Jadi sepupu gue ini bilang si pasien itu tuh udah mulai yang kayak fase yang kayak teriak apa gitu. Pokoknya udah posisi yang tegang-tegangnya banget lah gitu kan. Si anak ini udah mau keluar gitu. Tiba-tiba nih dari pintu tersebut, yang pintu ruang bersalin itu, dia ngeliat perawat yang dia mondar-mandir tadi di depan ruangan bersalin itu ternyata masuk mendobrak pintu tersebut. Jadi tiba-tiba aja dia lari ke, mohon maaf, selangkangannya si pasien. Dan sepupu gue langsung
refleks nahan si badannya perawat ini. Waktu dia lihat badannya, mukanya juga itu udah kayak keluar, lu tahu nggak sih kayak keluar urat yang biru-biru gitu, terus matanya merah gitu. Nah, badannya tuh juga memerah, kayak mengejang, kayak gemetar gitu badannya tuh. Jadi sepupu gue ini teriak lah sama bidan yang satu, minta tolong untuk panggilkan keluarga pasien di luar. Iya. Setelah beberapa saat kemudian masuklah keluarga pasien yang udah diminta tolong sama temennya sepupu gue ini yang bidan ini. Dengan badannya masih ngamuk kayak orang sakau lah gitu modelnya kata dia waktu itu tuh. Dibawalah keluar si perawat ini, ditariklah sama keluarga pasien juga keluar kan. Dan waktu itu ada yang manggil kayak orang yang bisa gitu untuk ditenangin nih. Ternyata waktu lagi nunggu orang pinter ini, itu ngamuknya itu pengen masuk terus ke dalam ruangan itu ternyata. Si perawat ini? Yang si perawat yang lagi kayak kesurupan ini modelnya. Sampai akhirnya datanglah orang pinter ini. Lalu apalah gitu baca-bacaan kata sepupu gue itu dibaca-bacain lah orang ini. Akhirnya si perawat itu tenang. Oh. Tenang akhirnya. Ya sebenarnya kayak dia tuh kayak kesurupan katanya modelnya. Nggak sadar berarti? Waktu sepupu gue ngeliat itu ya model kayak kesurupan gitu aja gitu. Tapi setelah diberitahu oleh orang pintar tersebut bahwa sebenarnya perawat itu adalah keturunan kuyang. Dan si perawat ini tuh nggak sadar bahwa dia tuh keturunan kuyang. Oke. Jadi waktu itu sepupu gue ngejelasin bahwa ternyata perawat itu tuh perawat baru di tempat itu ya. Dia belum lama lah kerja di situ dan yang kayak kerja berhubungan dengan yang hal yang kayak berbau darah apa segala itu. Ternyata dia nggak sadar bahwa dia itu keturunan langsung dari kuyang. Oh jadi ini pemicunya ya? Iya. Pemicunya karena dia kerja berhubungan dengan darah, jadi dia kayak dia bangkit gitu ya? Iya, kayak udah mau berubah ilmunya ini, kayak ilmu kuyangnya ini udah mau jadi gitu loh. Tapi pas banget ada orang persalinan di situ. Jadi kayak bau darahnya itu tuh menurut dia ya waktu ditanya sama orang pintar itu ya. Akhirnya diinterogasi sedikit sama orang pintar itu. Apa yang dia rasakan gitu loh. Apa sih yang si perawat ini rasakan gitu tuh. Kenapa kamu bisa kayak ngamuk-ngamuk kayak gini gitu. Ternyata jawaban dari perawat ini setelah dia udah tenang gitu kan, ternyata dia kayak mencium bau wangi banget gitu. Jadi yang dirasakan sama si perawat itu ya, dia tuh mencium bau darah itu udah langsung kayak orang kelaparan, kayak kehausan gitu. Jadi kayak, jadi apa ya, bisa gue sebutin, dia tuh butuh darah banget jadinya. Oke. Karena bau darah itu memancing dia dan membuat dia lapar waktu itu. Lapar dan haus kayak gitu tuh. Oh itu sebabnya dia mondar-mandir. Iya, bolak-balik dia kan di depan ruangan itu waktu yang sepupu gue pertama kali lihat tuh. Mungkin pas dia ngedobrak itu langsung itu udah gak tahan banget kali ya? Itu udah kayaknya udah bukan dia lagi sih. Anjir. Itu udah kayak yang kuyangnya mungkin yang ngambil alih itu. Berarti kayak orang kesurupan ya waktu itu? Iya, Persis kayak orang kesurupan. Jadi bedanya, badannya gemetar gitu. Terus matanya memerah gitu kan. Terus ada kayak sepupu gue tuh ngeliat kayak urat-uratnya gini muncul di bawah. Oh itu bedanya ya? Iya. Nah, akhirnya singkat cerita si perawat ini setelah ditenangkan ya dan ditanya-tanya itu akhirnya dibersihkanlah sama orang pintar ini. Ilmu kuyang ya? Iya. Bisa berarti ya? Bisa ilmu kuyang ini berarti bisa dibersihkan? Iya, dibersihkan. Artinya tuh adalah semacam kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan si perawat ini dari ilmu kuyang. Karena setelah ditanya apa segala, dia nggak tahu kenapa dia bisa jadi kuyang. Dia nggak sadar. Nggak sadar tuh dia udah jadi kuyang kayak gitu tuh, dia nggak pernah tahu gitu, nggak pernah tahu, tiba-tiba aja dia udah kayak ngerasa kayak tadi gitu. Ya, karena kan yang lu jelaskan memang keturunan kan? Emang keturunan. Ternyata ditelusurilah akhirnya dapat info sepupu gua bahwa ibunya itu dulu pernah, ibunya si perawat ini pernah menganut ilmu kuyang dan tidak pernah
memberitahu ke anaknya bahwa udah diturunkan. Anjir. Itu akhirnya yang membuat dia jadi kayak orang kerasukan gitu akhirnya karena itu udah ilmunya tuh udah mau jadi. Kuyangnya tuh. Pertama kali bangkitnya pas lagi kerja ya? Pas lagi kerja dan pas-pasan ada orang melahirkan di rumah sakit itu akhirnya. Anjir. Ternyata nggak harus nggak emang harus dia terbang-terbangan juga ya berarti awal mulanya ya? Enggak. Emang bisa jadi kayak kayak bilang kayak vampir. Iya, kayak vampir, kayak model-model orang kesurupan gitulah akhirnya. Jadi kan bener-bener kayak vampir kan sampai dipegangin sama suku dulu kan. Itu kalau enggak diisep itu ya. Kalau enggak tuh pasiennya itu udah meninggal mungkin karena darahnya habis disedot waktu itu. Kalau nggak ada yang sadar waktu itu. Oke. Itu terus ada lagi nggak kejadian horor yang lo alamin waktu itu di sana? Ini waktu gua lagi kerja waktu pembukaan lahan tambang. Oh iya kan batu bara nih ya. Ya. Sebut dapat. Apa ya? Nggak disebut perusahaan. Aman. Suatu hari gua tuh diberi kayak tugas untuk melakukan land clearing namanya. Itu kayak pembersihan lahan gitu. Pembersihan lahan untuk akan diambil sampel batu bara di situ. Oke. Singkat cerita, gue sama tim gue ini beranggotakan 8 orang waktu itu. Mulailah pekerjaan hari pertama dan hari berikutnya itu lancar-lancar aja nih. Sampai ya kita sudah mau setengah jalan. Waktu itu mengerjakan land clearing itu. Kita semakin jauh ke dalam hutan. Jadi gue dan tim gue tuh biasanya gini, ngerjain lahan sudah sampai berapa ratus hektar atau berapa puluh hektar, kita pindahkan camp gitu. Jadi camp kita tuh nggak menetap di satu tempat. Jadi berpindah-pindah mengikuti area kerja yang kita kerjakan gitu. Sampailah waktu itu gue ngeliat di jam tangan ya, itu sudah sekitar 5:30 sore. Dan ya posisi hutan gelap lah. Akhirnya kita memutuskan untuk segera mendirikan tenda dulu nih, sementara dulu kan, untuk persiapan hari esok lah gitu. Jadi semua pekerjaan dihentikan, kita fokus membuat tenda, membuatlah kayak kita makan-makan lah ya di dalam situ kan, namanya juga habis kerja kan capek kan, bikin makan, bikin apa gitu, bakar-bakaran. Ternyata teman gue ini dia bikin sambel tuh. Jadi dia nih entah kenapa ya tiba-tiba tuh bakar terasi nih di hutan nih. Tapi ya namanya udah pada lapar lah ya, udah nggak mikir lah ya. Ya intinya tuh makan aja gitu kan, namanya orang capek kerja kan. Bikinlah sambal, goreng ikan itu. Emang nggak boleh bakar terasi itu ya? Sebenarnya di hutan nggak boleh. Oh, di sana nggak boleh? Sepengetahuan gue sih nggak boleh memang bakar terasi dalam hutan. Jadi kayak semacam pantangan gitulah, gitu modelnya. Terus? Jadi udah masak ikan, masak nasi, apalah segala gitu kan ya. Lengkap lah makanan-makanan ini udah masuk sambal tadi kan. Gue notice dia ternyata masak itu ikan seluang namanya. Ikan seluang itu kalau di Kalimantan itu ya dia kayak kecil-kecil lah ikannya gitu. Ikan kecil-kecil gitu. Jadi ya udahlah karena tadi udah lapar kan, udah nggak mikirin lagi nih, makanlah kita orang. Setelah makan, gue tuh sama tiga orang teman gue nih, tim gue nih, kita duduk di perapian lah, di dekat perapian gitu kan, sambil ya ngopi, ngerokok lah ya kan, namanya ngobrolin kerjaan lah gitu ya kan. Yang lain nih udah pada masuk tenda nih, udah mau istirahat aja gitu. Setelah sekitar jam kurang lebih waktu itu pukul jam 11 malam deh waktu itu. Jadi gue bertiga ini nyantai tuh, lagi-lagi nyantai lah, mau ngomong apa aja gitu, kayak ngobrolin hal-hal nggak jelas lah pokoknya tuh, kayak tentang kerja, tentang apa gitu kan. Tiba-tiba teman gue dengar sesuatu. Lu kayak tahu nggak kayak ranting yang diinjak? Iya. Tapi itu tuh kayak langkah kakinya tuh gede gitu, kayak dep gitu. Itu dia notice bunyi apa ya kata dia. Ranting patah mungkin kata teman gue kan waktu itu. Ya udahlah kita abaikan lah waktu itu kan. Ngobrol kita udah mau 11:30 waktu itu akhirnya. Temen gue nih ngajakin kita buat
masuk aja yuk ke tenda katanya. Oh, oke. Cuman waktu itu kan, nantilah tanggung jam 12 masuk tenda, gue bilang kan. Temen gue ini yang nyuruh kita orang balik ke tenda, itu dia bilang, kalau gitu gue duluan ya, gitu. Gue mau masuk tenda dulu nih, kata dia kan. Masuklah dia ke tenda, cuman tenda itu nggak dikunci, nggak di apa sih? Sleting. Ya, di resetting lah sama dia, biar tetap kelihatan gitu, biar kita enak juga masuk gitu kan. Jadi nongkrong gue berdua sama teman gue yang ini kan, ngabisin sebat lah gitu kan, nyebat. Gue ngeliat sekeliling tenda-tenda gitu kan, maksudnya tuh ngecek anak-anak apa gitu. Dari jauh aja itu, tapi dari jauh ngeliat itu, oh udah pada tidur nih mungkin nih, nggak ada yang keluar lagi nih, sunyi. Waktu itu keadaan hutan itu sunyi, terus nggak ada kayak, ya lu suara-suara malam tahu kan, ya kayak jangkrik apalah gitu kan, apa aja gitu. Pas gue lagi noleh ke kanan ke tendanya gue, itu temen gue tuh kayak manggil gini loh. Kayak Lu yang di mana? Yang di dalam tenda, yang tadi masuk. Oke. Nah, itu manggilin kita orang gitu loh. Dia manggil kayak gini, cuman nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Jadi dia tuh kayak ngelambeng gitu, masuk gue, apa sih? Lu ngapain sih gitu kan? Kayak ya udah gue nggak notice kan, masuk gue mungkin bercanda doang kali, atau penyuruh cepet-cepet masuk gitu kan, takut apa kali, padahal mah nggak ada apa-apa, gue bilang kan. Ternyata itu karena bunyi sunyi tadi itu, jadi kita tuh nggak nyadar. Di sebelah kita kiri kita ini duduk, itu berdiri, badannya tinggi ya. Waktu itu mungkin sekitar 2,5 meter, hampir 3 meter gitu badannya. Badannya berbulu, itu kakinya gede, terus kepalanya ini, waktu gua ngeliat ke bagian kepala, itu tuh matanya tuh udah menyala kayak merah gitu ya. Bentuk mukanya tuh lu tahu nggak sih, kayak leak Bali, bertaring gitu kan, bulunya hitam lah, ini orang apa ini? Wah gitu, kita matung dong, waktu itu kita matung, karena itu pertama kali kita ngelihat yang namanya hantu Mariaban di situ. Itu Mariaban? Iya, di situ gue kayak nge-freeze gitu tuh sama teman gue berdua tuh. Beberapa detik kemudian nih, gue nih kayak punya kesadaran gitu. Kayak punya kesadaran buat narik temen gue yang di sebelah ini. Buat lari gitu. Berlari lah kita ke dalam tenda kan gitu. Karena kita udah ketakutan semua nih. Ngeliat yang tingginya 3 meter terus matanya udah menyala itu. Udah kayak mau nyerang gitu waktu itu kan. Cepet-cepet lah gue tarik temen gue kan. Gue tarik temen gue ke dalam tenda. Itu temen gue yang di dalam tenda, yang kayak gini-gini tadi tuh, itu masih manggil-manggil gini. Ternyata pas gue udah masuk ke dalam tenda, wah, lu orang parah katanya. Dipanggil nggak ada yang dengar katanya. Oke. Jadi ternyata temen gue yang di dalam tenda itu teriak manggil gue berdua di luar, karena dia notice ada sosok hitam itu, hantu Mariaban itu di dekat gue. Jadi jarak gue ke hantu Mariaban itu ya kurang lebih sekitar 2 meter aja lah gitu. Udah deket banget kan gitu. Jadi teman gue tuh teriak dari dalam tenda itu, oh, pokoknya kata dia, gue udah neriakin lu dari dalam tenda. Terus kayak mulut gue tuh bilang itu hantu, ada hantu Mariaban katanya. Tapi nggak kedengaran sama kita orang berdua. Nggak ada suara katanya. Hening, hutan tuh hening. Gue bilang sama dia kan. Wah, katanya, parah lu orang katanya. Kita ketakutan tuh di dalam tenda tuh. Beberapa lama kita di dalam tenda tuh akhirnya sudah nggak ada lagi nih. Kita pastikan udah nggak ada lagi nih. Akhirnya kita memutuskan untuk beranikan diri nih keluar dari tenda untuk bangunin teman-teman yang sebelah. Oke, ada lagi ya tenda lain ya soalnya. Kan ini tenda gua, ini tenda temen gua. Jadi tiga jajar tenda itu sebelah-sebelahan. Iya. Jadi gua bukalah tenda yang di tengah kan, teman gua kan. Si operator alat berat nih. Gua tanya sama dia, lu denger nggak sih bunyi langkah kaki? Nggak ada, kata dia. Emang kenapa, kata dia? Wah, parah, gue bilang. Lu parah lu, gue bilang. Tenda gua sama ini orang berdua diteror. Sama apa tadi? Mariaban, gue bilang. Wah, serius lu, katanya. Mariaban, kata dia. Astaga, gue teriak-teriak sampai temen, ini orang teriak-teriak, gue bilang di dalam tenda sampai manggil-manggil gue, lu nggak ada yang denger gitu. Nggak ada, kata dia.
Jadi teman-teman gue tuh semua yang pada tidur di 2 tenda itu, nggak ada yang mendengar waktu teman gue manggil gue berdua yang di luar itu. Tuh, wah, kejadian yang kayak gimana ya? Waktu gue kerja di hutan yang kayak menurut gue serem sih itu. Tapi setelahnya aman-aman aja bagaimana? Jadi setelah yang malam itu ya, kita putuskan untuk lanjut kembali kerja. Tapi udah nggak ada yang kayak nggak ada gangguan-gangguan lagi lah setelah itu tuh. Jadi kayak aman-aman aja sih sebenarnya sampai selesai kerjaan kita akhirnya. Jadi mungkin itu karena posisi kita tuh pas banget mungkin di tempatnya dia mungkin malam itu. Random aja berarti ya? Iya, jadi kan nggak namanya juga buka lahan kan kita nggak tahu ada siapa ya mak. Mungkin kita nggak permisi juga gitu waktu itu kan karena udah posisi kelelahan kerja kan. Yang dan bakar terasi apa sebagainya. Dan ternyata di situ gue baru tahu kalau nggak boleh bakar terasi atau masak ikan seluang tadi di dalam hutan. Jadi karena itu baunya katanya menarik roh-roh halus kayak hantu mungkin itu di hutan gitu. Oke, berarti lancar udah ya semua kerjaan lu waktu itu. Ya, alhamdulillah lancar lah. Malam itu aja full teror. Iya. Oke, berarti Maryaban ini sama persis kayak Gundurwo ya wujudnya apa gimana? Beda. Jadi dia ini ada ceritanya nih. Waktu itu gue diceritain sama bapak gue. Beliau ini kan seneng lah namanya juga wartawan lah kan ke dalam-dalam gitu, ke dalam-dalam desa hutan gitu meliput gitu kan. Singkat cerita sampailah di sebuah desa nih yang gak bisa gue sebutkan lah nama desanya ya. Itu dia bermalam di sebuah rumah milik seorang kakek nenek lah gitu, bisa kita sebut. Sampai pada malam harinya beliau ini udah mau istirahat nih. Tapi beliau tuh denger percakapan dari si kakek dan si nenek gitu. Kakek dan si nenek ini ngomongin kalau keponakannya itu ada yang meninggal. Ternyata yang keponakannya meninggal ini berubah jadi hantu Maryaban. Kenapa dia bisa jadi hantu Maryaban? Ternyata semasa hidup sering mencari ilmu lah, kekuatan gitu, buat kekuatan gitu. Maksudnya tuh kayak ya, untuk perkelahian atau apa lah gitu. Intinya tuh kayak buat bertahan hidup lah gitu. Dia tuh gemar mencari ilmu-ilmu gitu. Sampai pada akhirnya si kakek ini ceritain ke bapak gua bahwa dulu keponakannya ini atau cucu lah biasa dipanggilnya cucu gitu kan. Itu tuh ternyata mengamalkan ilmu Maryaban. Jadi ilmu Maryaban ini bisa tercipta ketika bulu kaki dari si orang penganut Maryaban ini mau meninggal, itu harus dicabut. Bulu kakinya itu dicabut dan mohon maaf jempol kakinya ini dua-duanya itu harus ditusuk sama jarum katanya. Jarum apa pun? Jarum. Pokoknya tuh untuk mengeluarkan darah katanya. Jadi bulu kakinya ini diambil, dicabut, darahnya itu disimpan katanya. Dan itu ditaruh di ujung pisau. Prosesnya dia mengamalkan ilmu Maryaban ya. Katanya tuh bulu kakinya si yang penganut ilmu Maryaban ini yang udah meninggal tadi itu ditaruh di ujung pisau ya, ujung mata pisau ya, lo tau kan. Terus di darahnya itu juga ditaruh di situ, ditetesin di situ, dan itu dijilat waktu tengah hari Jumat katanya. Untuk upacaranya itu harus hari Jumat. Harus tengah hari Jumat. Jadi kayak jam 12 atau pokoknya matahari posisinya tepat di atas kepala. Jadi dengan bulu kaki dan darahnya si penganut ilmu Maryaban ini tadi yang sebelumnya yang udah meninggal itu langsung diarahkan ke lidah atau ditempelkan ujung pisau itu ke lidah gitu. Jadi di situ baru dia bisa menerapkan ilmu Maryaban itu. Jadi Maryaban ini ilmu turun temurun harusnya. Ya, ilmu turun menurun. Jadi dia itu udah kepengen mencari ilmu Maryaban yang katanya hantu Maryaban ini kebal
Jadi Maryaban itu turun temurun ya? Ya kayak bukan turun-temurun dari keluarga ke keluarga. Jadi kayak Siapa aja yang mau gitu. ya, jadi misalkan kayak gua nih pengen ilmu Maryaban nih. Ya udah, gua bakal nyari atau mendekati orang yang punya ilmu Maryaban ini. Orang yang dia gini, misalkan gue mau nyari ilmu Maryaban. Nah, gue tahu nih, lu pakai Maryaban, ilmu Maryaban. Nah, akhirnya gue ambil lah ilmu lu, Maryaban lu. Lu langsung mati apa enggak? Apa emang gue harus nunggu lu mau mati dulu? Iya. Oh, gitu. Jadi emang pada detik-detik terakhir sebelum kematiannya, ketika lu mau mewarisi ilmu itu, lu harus menunggu dia sampai benar-benar mau sakaratul gitu. Jadi nggak bisa langsung diambil paksa? Nggak bisa, karena penganut ilmu Maryaban ini ketika dia mati itu mau meninggal itu sekujur tubuhnya itu udah mulai tumbuh bulu-bulu gitu. Oke. Jadi kayak bentukannya tuh kayak udah kayak monyet lah gitu kan. Udah berubah dari bentuk fisik yang terlihat itulah, udah tumbuh bulu, dan itu bulu yang di kakinya itu harus kita ambil. Ya, yang tadi prosesnya ya. Ya, yang di jempol kaki itu harus diambil dan ditusuklah ujung jempol kakinya itu pakai jarum. Itu baru untuk mentransfer ilmu Maryaban itu. Ya, untuk proses si penerima ini mendapatkan ilmu Maryaban. Apa yang terjadi kalau si yang penganut Maryaban ini nggak bisa ngewarisin ilmunya? Maksudnya ketika dia sakaratul nggak ada siapa-siapa di sampingnya. Nobody's care lah. Oke. Jadi ini ada cerita juga nih tentang yang ya kayak lu bilang kan pertanyaan lu kan, kalau gimana sih kalau nggak ada orang yang tahu kalau si penganut Maryaban ini meninggal kan? Oke. Jadi ada cerita itu ya, gue singkat aja nih. Jadi di sebuah desa ini ada seorang jawara yang ternyata meninggal gitu lah, karena dia ini posisinya jauh dari keluarganya kan. Jadi waktu itu akses itu hanya bisa lewat sungai. Jadi oleh 2 orang dan 1 yang drivernya lah gitu, yang pemilik speedboat lah gitu. Jadi dibaringkanlah dia ini di tengah-tengah speedboat itu dan dijaga oleh 2 orang yang menemani dia gitu dari kampung itu. Singkat perjalanan, udah di tengah-tengah sungai gitu kan. Orang berdua ini yang sopirnya tuh dengar, jangan bangun, kata dia. Nggak awalnya tuh nggak ngeh gitu kan, apa sih gitu. Mungkin jangan berdiri gitu kata sopirnya kan. Tapi dengar lagi nih nggak lama habis itu, jangan bangun kata dia kan. Penasaran kan akhirnya kan, apa sih? Dia tanya, kenapa sih ngomong kayak gitu dari tadi? Ternyata pas dia balik nih, sopirnya balik nih, ternyata yang di belakang itu, yang dia bawa, yang si jawara itu, ternyata udah mau bangkit. Udah kayak, dari orang yang tiduran gini kan, tiba-tiba bangun. Kayak mau bangun gitu lah, kayak mau negakin badannya gitu. Kayak mau duduk gitu. Ternyata dia itu udah mau jadi Maryaban. Oke. Tapi orang 2 ini ternyata nggak tahu sebenarnya kalau dia itu menganut ilmu Maryaban, si jawara ini. Oke, akhirnya gimana? Akhirnya cepet-cepet lah dipanggilkan tetua desa terdekat lah di situ, dibawalah speedboat ini menuju ke desa terdekat waktu itu. Dibawa ke desa terdekat, dicarilah tetua desa yang mengerti untuk menangani hal-hal kayak gini gitu. Si tetua desanya sadar, oh penganut Maryaban juga katanya, pengkaji ilmu Maryaban. Akhirnya dinetralisirlah si ilmu Maryabannya ini dari tubuh si jawara tersebut. Dengan cara yang kayak gue bilang tadi, yang bulu kakinya udah mulai panjang tuh yang tumbuh tuh, itu diambil terus darahnya diambil, disimpanlah sama tetua desa tersebut. Oh, jadi nggak diturunkan tapi disimpan aja? Enggak, disimpan. Oh, sampai jadi nanti, memang harus diambil itu? Iya, sampai nanti diambil, atau ada yang mewaris lagi. Mewaris itu maksudnya kayak ingin menerapkan ilmunya. Oke, berarti kalau nggak diambil, dia bakal jadi Maryaban nih? Iya, dia bakal bangun, bangkit, dan bakal berlari ke hutan. Anjay. Itu. Bakal jadi Maryaban dari hutan? Iya, ya udah tuh kayak yang kejadian yang gue alami di camp gue tuh. Oh. Nah itu contoh
dari Mariaban yang kayak ibaratnya tuh kabur lah ke hutan Iya. gitu. Dan yang kelebihannya nih dari Mariaban tadi yang lo bilang ya. Ya ada ilmu, Dia bisa kebal kebal gitu dan ya, lain-lain. benar. Itu ilmu Mariaban memang kayak gitu ya. Memang katanya Sama kayak ya, kebal gitu ya berarti. ya terbukti lah gitu katanya yang pemakai itu katanya kebal katanya. Oke. Jin, ternyata begitu ya. Udah ya, dari ketemu Kuyang, ketemu Mariaban nih gokil sih emang kalau cerita-cerita dari Kalimantan tuh kita akuin lah memang jarang kita denger dan serem gitu. Oke, dan berarti selesai semua Dik ya, Iya. cerita lo Dik ya, dan cerita lo juga udah detail banget sih Iya. dari tadi penjelasannya segala macem dari POV sepupu lu, dari Iya. POV lu sendiri yang memang langsung ngeliat Kuyang Iya. dan memang langsung ngeliat Mariaban. Tapi pas lu ketemu itu lu udah tahu penjelasannya belum itu Mariaban? Udah, itu Udah. dari bapak gue, cerita bapak gue yang itu kan waktu itu yang dia ke desa dan ternyata dia ngeliat Mariaban gitu. Baru habis itu lu ketemu akhirnya, Mariaban ya, langsung. dan akhir story-nya kayak gitu tuh. Oh, dan memang lu nemuin langsung waktu itu. Dan akhirnya gue nemuin sendiri. Tapi wujudnya sama nggak kayak Gundurwo? Yang setahu lu tuh Gundurwo begini gitu. Gue belum lihat sih dan mudahan nggak lihat lah gue. Belum tahu ya sama Gundurwo. Jadi Gundurwo itu memang beda sama Iya, Mariaban. Gundurwo itu ya katanya. sekedar setan aja udah gitu. Nah, katanya orang-orang beda sama Mariaban. Yang pernah ngeliat Mariaban juga pernah ngeliat Genderuwo. Jadi beda ya guys ya, Mariaban sama Gundurwo. Iya. Gundurwo itu ya udah jin, setan segala macam. Iya. Jenisnya kalau Mariaban itu berbentuk Mariaban ilmu itu berarti. ilmu dan itu memang pelaku ilmu itu yang menjadi hantu. Oke. Bangkit lah menjadi hantu. Sama kayak Kuyang berarti ya. Ya, Oke Dik, ini kalau ada yang mau nanya-nanya nih tentang cerita lu nih ya, tentang Kuyang atau Mariaban, atau mau ada yang masang ilmu Kuyang atau mau masang ilmu Mariaban. jangan lah. Udah modern, udah lah nggak usah lah kayak Iya, gitu. ngapain Ini mah itu? cerita orang-orang dulu Nah, aja. ini bisa kemana Dik? Ke Instagram lu boleh Dik? Boleh. Mau nanya-nanya gitu. Boleh. Instagram lu di mana Dik? Boleh kasih tau nggak? Gue lupa username-nya tapi nanti gue kasih sama lo ya. Oke, ininya. Nanti ditampilin aja deh. Username-nya adalah Diki Ranggati Ya. kalau nggak salah tuh ya kan. Ah. Nanti linknya gue taruh di deskripsi, bisa Iya. langsung DM aja, itu bisa nanya-nanya di situ tentang ceritanya Diki. Diki sekarang stay di Kalimantan ya Dik ya? Ya sekarang Nanti mau stay pulang Kalimantan. Pulang mungkin ya sekitar beberapa waktu lagi lah. Gila nih. Kembali lagi ke bakal- tanah Kalimantan. Bakal ini banget lah, kangen banget kita sama cerita Diki, dan kita nggak tahu lagi dia bakal balik ke Bekasi kapan. Dan thank you banget Dik udah Sip. nyeritain ini sama teman-teman di rumah, terutama Siap. sama gua, dan yang udah nonton video ini gimana pendapat kalian nih, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa di like videonya, jangan lupa di like, pelit banget like itu, bisa tinggal diklik aja nggak bakal kenapa-napa kok. Pokoknya jangan lupa di like ya teman-teman di rumah, dan yang mau cerita datang langsung ke sini. Itu caranya gampang banget, kalian bisa ke link di deskripsi di bawah video ini tuh, bisa langsung diklik aja ya, ada caranya kirim cerita. Oke. Nah, akhir kata nih ya, kita izin pamit. Gua Gilang Adida izin pamit, dan Diki juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.